Jersey baru skuad Garuda ludes terjual. Vietnam tak berhenti sindir Malaysia. Peluang skuad Garuda Nusantara usai dipermalukan Iran U20. Masalah vital timnas Indonesia U20 yang wajib dibenahi. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Peluang skuad Garuda Nusantara usai dipermalukan Iran U20. Meski terseok-seok di laga pertama, kans timnas Indonesia U20 lolos ke babak semifinal Piala Asia U20 2025 masih terbuka. Setidaknya ada dua syarat yang mesti dipenuhi agar skuad Aswan Indra Syafri ini lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia U20 sendiri wajib menang atas Uzbekistan U20 di match D kedua grup C dan Yaman U20, yakni di laga pamungkas grup C. Meski sulit untuk menyapu bersih dua kemenangan di atas, apapun bisa terjadi di sepak bola. Skuad Garuda Nusantara sendiri bisa mengambil inspirasi dari kesuksesan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Di mana setelah kalah 0-2 dari Qatar U20 di laga perdana grup A, Timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah menang 1-0 atas Australia U23 dan 4-1 kontra Yordania U20 di dua pertandingan selanjutnya. Syarat lainnya adalah Timnas U20 dominan di dua laga sisa. Setidaknya Iran U20 diharapkan mengemas minimal 4 angka dari dua laga sisa. Timnas Iran U20 sendiri minimal imbang lawan Uzbekistan U20 dan menang atas Yaman U20. Jika kondisi di atas terjadi plus Timnas Indonesia U20 menang atas Uzbekistan dan Yaman, maka skuad Garuda Nusantara dipastikan akan lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Sang pelatih Indra Syafri sendiri tentu wajib memutar otak karena Uzbekistan dan Yaman tidak bisa diremehkan. Mimpi ke Piala Dunia U20 2025 sendiri bisa pudar begitu saja jika sampai kecolongan melawan Iran di pertandingan pertama fase grup. Mengingat di babak ini hanya dua tim yang bisa lolos ke babak selanjutnya sebagai juara dan runner-up grup. Sekarang satu harapannya, Timnas Indonesia U20 dapat bangkit di dua laga sisa. Dukungan wajib diberikan kepada Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan di dua laga sisa grup C Piala Asia U20 2025. Masalah vital Timnas Indonesia U20 yang wajib dibenahi. Pertama, lemah set piece dan duel udara. Salah satu hal yang paling menonjol dari kekalahan Timnas Indonesia U20 adalah masalah bertahan dari set piece dan bola-bola atas. 3 gol Iran sebuah terjadi dari proses yang kurang lebih mirip. Mulai dari sepak pojok dan umpan silang, mereka berhasil membobol gawang Ikram Al-Ghifari sebanyak 3 kali. Dalam proses terciptanya 3 gol itu, para bek Timnas Indonesia U20 pun terlihat seperti bengong dan tidak memberikan respon yang cepat. Mereka juga tidak menutup pemain Iran yang berada di kotak penalti dan hal ini perlu jadi perhatian khusus untuk pertandingan berikutnya. Kedua, minim kreativitas. Di laga kontra Iran, masalah klasik Timnas Indonesia U20 kambuh lagi, yaitu masalah kreativitas. Secara penguasaan bola, Timnas Indonesia sebenarnya tidak kalah terlalu jauh dari Iran. Namun demikian Merah Putih terlihat cukup buntu ketika menyerang. Skuad Garuda Nusantara terlalu mengandalkan kedua sisi sayap untuk menyerang. Ketika kedua sisi sayap tidak berfungsi dengan baik, Indra Syafri seakan tidak punya rencana lain untuk membongkar pertahanan Iran. Ketiga, chemistry kurang apik. Satu aspek lain yang terlihat jelas di pertandingan lawan Iran adalah chemistry antar lini terlihat kurang bagus, terutama lini tengah dan lini serang, di mana di dua lini tersebut sering terjadi salah umpan, sehingga aliran bola yang terjadi terhenti. Entah demam panggung atau minim pengalaman
Yang jelas skuad Azwan Indra Syafri gagal menunjukkan kerjasama yang bagus. Selain itu, para pemain sayap timnas Indonesia juga terlihat sering mengandalkan aksi individu, sehingga peluang yang mereka ciptakan jadi tidak maksimal. Jersey baru skuad Garuda ludes terjual. Ludes menjadi satu kata yang pasti terungkap usai jersey baru timnas Indonesia resmi mulai dijual hari ini. Aerosport selaku mitra PSSI untuk jersey dan aparel timnas Indonesia telah mengumumkan peluncuran koleksi jersey dan produk terbaru dilakukan selama 3 hari beruntun. Berbagai produk resmi timnas Indonesia pun dijual secara online dan hanya akan tersedia secara eksklusif di platform Shopee, tepatnya di toko Aerosport Official Store. Menariknya, penjualan sementara berlangsung hingga Minggu, yang sekaligus menandai kerjasama strategis antara Aerosport dan Shopee dalam rangkaian Super Brand Day. Seluruh produk dalam koleksi baru timnas Indonesia yang diluncurkan awal 2025 hanya terdapat di Shopee dan akan tersedia voucher platform 10% up to Rp130.000. Adapun pendiri Aerosport Muhammad Sadat memastikan bahwa hasil penjualan produk Aerosport akan turut dibagikan, yakni untuk timnas Indonesia yakni sebesar 7%. Hal itu dilakukan sebagai dukungan kepada skuad Garuda yang akan menghadapi laga berat kontra Australia dan juga Bahrain pada Maret mendatang. Menuju match Indonesia versus Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang, mari kita dukung timnas kebanggaan Indonesia dengan membeli produk original yang akan hadir secara eksklusif di Super Brand Day Shopee, karena akan ada 7% royalti untuk timnas dan setiap pembelian produk original Aerosport, ujar Muhammad Sadat memastikan. Sementara itu, kepada awak media di Jakarta, ia menjelaskan bahwa penjualan dilakukan secara online agar daya jangkaunya lebih luas, bisa ke seluruh penjuru Indonesia. Sementara terkait barang yang disiapkan untuk penjualan online nanti, terutama jersey timnas Indonesia, Aerosport telah menyiapkan puluhan ribu jersey dengan terbanyak kategori supporter version. Vietnam tak berhenti sindir Malaysia. Langkah Malaysia untuk menaturalisasi pemain asal Brasil mendapatkan nyinyiran dari Vietnam sampai membanding-bandingkan dengan rival lainnya. Sebagai informasi, Malaysia dikabarkan tengah dalam proses naturalisasi pemain asal Brasil yang mana saat ini bermain untuk Darul Taksim Bergson. Spekulasi itu muncul saat ini bahkan menyebut jika Bergson sudah menyandang status warga negara Malaysia bukan karena garis keturunan. Bergson dinaturalisasi karena sudah memenuhi syarat menjadi warga negara Malaysia. Ia tercatat mulai berkarir di Malaysia sejak 2021. Kepastian naturalisasi Bergson juga ditegaskan pernyataan resmi Tunku Ismail selaku pemilik klub JDT. Fakta itu pun mengindikasikan jika Bergson akan memperkuat timnas Malaysia untuk kualifikasi Piala Asia 2027 mulai bulan Maret nanti. Sontak saja, kabar itu sudah sampai di Vietnam dan salah satu media lokalnya memberi respon cukup menohok terhadap sosok Bergson. Media Vietnam Son.vn tak ragu memberikan penilaian buruk terhadap Bergson yang dicap sebagai pemain kelas veteran. Son.vn pun juga membandingkan Bergson dengan pemain naturalisasi Vietnam yang bersinar di Piala AFF 2024 lalu, Rafael Sen atau Nguyen Xuan Sen. Media Vietnam sendiri memang terkenal kerap menyoroti progres rival di ASEAN tak terkecuali Indonesia, terlebih di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 mendatang. Vietnam sendiri tergabung satu grup dengan Malaysia, yakni di grup F. Untuk saat ini, baru timnas Indonesia sebagai wakil Asia Tenggara yang sudah lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Hal itu dipastikan setelah skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana saat tim-tim seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand berebut satu tiket ke Arab Saudi, level timnas Indonesia sudah berbeda.